Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan dan afiah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, dan kita memohon selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 27 Rajab 1427 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2006, kita berkumpul di Masjid Al-Barakah di Keranggan untuk mengkaji buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun. Dari buku ini kita akan bahas tidak seluruhnya, tapi ada poin-poin yang kita bahas yang insya Allah banyak manfaatnya untuk kita semua. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena masalah ini merupakan masalah yang penting, yang harus terus kita kaji, yang harus terus kita bahas, yang harus terus kita ulang-ulang. Karena masalah ini merupakan masalah pokok, masalah prinsip yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Kita bahas akidah Ahlussunnah karena akidah adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Masalah akidah kita bahas karena sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah yang benar dan tidak. Artinya kalau akidah itu benar, maka akan sempurna ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah kita tidak benar, maka tidak sempurna ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau menjelaskan bahwasanya diterimanya amal kita dan tidaknya itu tergantung daripada tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhid kita benar, maka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan demikian. Kemudian
Ikhwani fid din dan akhwat fillah, azakumullah, bahwa masalah akidah merupakan masalah yang harus terus dibahas, karena baiknya umat ini tergantung daripada akidahnya. Kalau umat ini akidahnya baik, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Kalau akidah mereka benar, maka umat Islam ini akan diberikan izzah, kemuliaan. Tapi kalau akidah mereka tidak benar dan juga mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ju'ilat dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, yaitu menyalahi perintahnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan dihinakan oleh Allah dengan sebab mereka menyalahi perintahnya Rasulullah. Sedangkan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah yang paling besar kepada umat Islam ini, yaitu agar mereka bertauhid kepada Allah. Dari seluruh perintah yang Allah perintahkan, baik dalam Al-Quran dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih, itu semuanya memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, berakidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah perintahkan agar kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya kita bahas tentang masalah akidah, karena baiknya umat ini tergantung daripada akidahnya. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikatakan oleh Allah sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, karena akidah mereka adalah akidah yang benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dikatakan khaira ummah karena para sahabat ridwanullah menyuruh yang baik, menyuruh yang ma'ruf, dan sebesar-besar ma'ruf adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mentauhidkan Allah. Kemudian melarang kemungkaran, dan sebesar kemungkaran di muka bumi yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam akan diberikan kemuliaan dan kejayaan apabila mereka mengikuti jejak salafus saleh dalam berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang benar. Maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa problem yang paling besar yang dihadapi dari semua problem oleh umat ini, yang paling besar masalah akidah. Jadi kalau orang berbicara tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi, tentang masalah yang lain, problem-problem yang lain, maka problem yang paling besar masalah akidah.